Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI yang dihormati Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang diberikan kepada kita dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih berjumpa dan bertemu dalam satu majelis ilmu yang Allah berkati dan Allah ridhoi. Dan semoga apa yang kita selenggarakan pada malam hari ini, baik itu sholat maghrib secara berjamaah dan diteruskan dengan kajian ilmu, semoga menjadi kebaikan dan kehidupan kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan tidaklah kita mampu untuk melakukan ini semuanya semata-mata karena pertolongannya Allah dan berkahnya Allah dan cintanya Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin melihat cintanya Allah dalam kehidupan kita, paling tidak ada dua tanda pada diri kita. Yang pertama yaitu kita disibukkan oleh Allah dengan ketaatan dan ibadah. Seakan-akan ibadah kita menuju amalan akhirat dan memberikan timbangan kita di akhirat nanti. Itulah yang pertama. Dan kalau Allah sudah tidak cinta kepada kita dan benci kepada kita, maka kita dikasih waktu-waktu dan waktu itu tidak ada manfaatnya. Dan kedua adalah kalau Allah cinta kepada kita, kita dipahamkan tentang agama. Wa may yudhillahu khairan faqihu fiddin. Barang siapa yang Allah cintai, maka ia pahamkan tentang din. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam hari ini adalah kajian keluarga sakinah dengan tema hati-hati dengan gelas-gelas kaca. Dan materinya akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Fattah LC. Pada beliaunya Ustadz Abdul Fattah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa menghadiri majelis ilmu. Kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk talabul ilmi, yang dengan talabul ilmi tersebut kita akan mengetahui mana jalan yang lurus dan mana jalan yang bengkok atau jalan yang tersesat. Dengan ilmu menuntun kita kepada kemudahan menuju kepada surga. Karena itu kita selalu syukuri manakala kita senantiasa mempelajari ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu akan membawa kepada keberkahan hidup kita, umur kita, keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita. Ini kita akan mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya kebahagiaan di dunia, kita juga akan mendapatkan kebahagiaan
di surga manakala hidup kita dituntun dengan ilmu dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, khususnya di dalam membangun rumah tangga. Karena rumah tangga adalah awal pendidikan, awal di dalam memberikan karakter kepada anak generasi yang kita didik sebelum kita lepaskan di lembaga-lembaga pendidikan. Maka untuk memperbaiki suatu budaya Islam, peradaban umat Islam, maka perlu kita memperhatikan rumah kita, keluarga kita, karena disitulah kita memulai segala sesuatunya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari bagaimana mensikapi seorang wanita atau dalam bergaul dan memperlakukan kepada seorang wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dari hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu perjalanan, kana gulamun yahdu bihinna yuqalu lahu anjasa, faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ruwaidak ya anjasa, saukuka bil qawarir. Nabi dalam perjalanan membawa beberapa wanita yang di sana dikawal oleh seorang budak yang bernama Anjasah, yang mana Anjasah ini mengumandangkan syairnya dengan sangat keras dan merdu. Maka Nabi berpesan kepada Anjasah, wahai Anjasah, ruwaidak, hati-hati kamu. Kenapa harus hati-hati? Ya, artinya wahai Anjasah, pelankan suaramu, karena kalau mendendangkan syair dengan keras maka unta akan berjalan dengan cepat. Artinya wahai Anjasah, ruwaidak, pelan, tidak usah keras-keras dalam mengumandangkan syair untuk unta. Kenapa? Karena yang kau kawal, yang kau bawa adalah al-qawarir, yaitu gelas-gelas kaca. Yang dimaksud di sini adalah wanita. Karena yang kau bawa adalah seorang wanita. Nabi mengibaratkan, mempermisalkan seorang wanita itu dengan qawarir, dengan gelas kaca, bukan gelas besi dan bukan gelas aluminium, ya, atau gelas plastik, tapi gelas kaca. Kalau jatuh pecah, kalau terbentur pecah, mudah pecah. Kalau sudah pecah susah untuk dikembalikan lagi, kembali ke utuh menjadi gelas kaca, sulit. Ya, berbeda dengan gelas yang terbuat dari besi, aluminium,
jatuh nggak apa-apa karena mereka adalah tahan banting. Maknanya seorang wanita itu mereka adalah orang yang perlu diperlakukan dengan lembut, bukan dengan cara yang kasar. Maka ini memberikan pesan kepada kita, hendaklah memperlakukan istri itu dengan kelembutan, meskipun istri itu juga punya salah. Kita ketahui bahwa seorang wanita solihah bukan berarti ia hadir dengan sosok yang sempurna atau sosok yang bersih tanpa dosa. Tidak. Wanita solihah itu adalah manusia biasa, mesti juga membawa dosa, membawa kesalahan. Begitu pula seorang suami yang soleh, bukan berarti suami tersebut hadir dengan sempurna, tanpa salah, tanpa cacat. Karena setiap manusia itu memiliki sifat salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin. Setiap anak Adam adalah memiliki kesalahan, dan setiap orang yang berbuat salah maka sebaik-baik mereka adalah orang yang bertaubat. Kunci kata daripada orang yang soleh adalah selalu mengakui di hadapan Allah banyak kekeliruan, banyak kesalahan, dan banyak dosa, yang kemudian itu membuka pintu-pintu kebaikan, membuka pintu taubat. Berbeda dengan orang yang sombong, yang merasa suci, tidak memiliki dosa, yang kemudian dia meremehkan taubat dan istighfar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, wanita meskipun punya salah, punya keliru, perlakukanlah ia dengan lembut. Hadis ini ya, di dalam sarahnya itu Rasulullah SAW ya, untuk menaikkan istrinya ke dalam unta, Rasulullah kemudian duduk dan dijadikan pundaknya agar supaya dinaiki oleh istrinya pundaknya, agar dia bisa menaiki unta. Ini salah satu daripada akhlak Rasulullah SAW, memperlakukan kepada seorang istri dengan istimewa. Tidak perlu harus dengan membentak, lakukan sendiri, naik sendiri, tidak, tapi juga berkorban, duduk dan mempersilahkan supaya naik di pundaknya, kemudian menaiki unta. Tidak kemudian diambilkan kursi, tidak kemudian diambilkan batu atau apalagi untuk mengganjalnya supaya bisa sampai ke unta. Tidak. Rasulullah memperlakukan istrinya dengan istimewa, suruh naik ke pundaknya, dan juga tidak memperlakukan unta supaya untanya yaitu untanya duduk atau untanya untanya jongkok, enggak ya. Tapi Rasulullah berkorban karena Rasulullah betul-betul menghargai seorang istri. Rasulullah SAW berlemah lembut dengan istrinya. Nah, di samping itu juga Rasulullah membawa Anjasah, budak, seorang laki-laki yang bernama Anjasah. Ya, ketika sudah naik ke unta, Anjasah memperlakukan untanya itu dengan jalan yang cepat, dengan cara yaitu mengumandangkan syairnya dengan suara yang keras. Kalau
memandangkan suara syairnya dengan keras itu menandakan untanya disuruh jalan cepat. Sementara yang di bawah ini perempuan. Rasulullah mengingatkan, "Wahai anjasa, pelan-pelan." Maksudnya tenang, ndak usah buru-buru. Ndak usah buru-buru. Kenapa? Karena yang kau bawa ini adalah seorang wanita, seorang istri. Yang kemudian Rasulullah SAW mengibaratkan, Rasulullah tidak bilang ini perempuan enggak, tapi Rasulullah langsung menyebut yang kau bawa ini adalah al-qawarir, yaitu gelas-gelas kaca. Nah, itu bisa dipahami apa arti gelas kaca. Ya, itu sudah membawa makna yang sangat banyak, yang sangat besar gitu. Dari situ kita bisa paham ya betapa Rasulullah memberikan penjelasan dengan sangat jelas dan mengibaratkan perempuan itu dengan qawarir, ya, bukan terbuat dari besi. Artinya orang yang rapuh perlu kita ya nggak usah buru-buru dan tidak usah tergesa-gesa dalam memperlakukan seorang wanita. Perlu kesabaran. Jangan disamakan dengan laki-laki yang memang harus dipacu dan berlari cepat dan disuruh dengan gerakan yang cepat. Ya, memang harus bersabar. Laki-laki dibentak itu biasa, ndak apa-apa. Ya, cepat, ndak apa-apa. Laki-laki kok, ayo cepat. Ya, ndak masalah kalau laki-laki. Ya, laki-laki kok gini. Ya, yang cepat, pemberani, yang tangkas, digertak, ndak apa-apa. Tapi perempuan ndak bisa pakai gertakan, tidak bisa pakai kalimat yang kasar. Lembutlah dengan seorang wanita. Hadirin rahimani rahimakumullah, Rasulullah SAW juga menyatakan dalam sabdanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, urfuki fa innallaha idza arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Wahai Aisyah, berlakulah lemah lembut. Jadi nasihatnya Rasulullah kepada Aisyah, disuruh lemah lembut. Kenapa kita harus memiliki sifat lemah lembut? Karena fa innallaha idza arada bi ahli baitin khaira, kalau Allah mengendaki yaitu rumah dengan keluarganya, mengendaki suatu kebaikan, maka Allah akan membukakan di dalamnya pintu kelembutan. Jadi salah satu di antara kebahagiaan rumah tangga manakala di dalamnya Allah memasukkan sifat lemah lembut, rifqa. Jadi Rasulullah mengajari kepada Aisyah agar supaya Aisyah juga berlemah lembut meskipun kepada musuh. Karena pernah ya dalam suatu riwayat itu ada seorang Yahudi, rombongan dari Yahudi, ista'dzana rahtun minal yahud ala Rasulullah sallam faqalu assammu alaikum. Ada seorang Yahudi ya yang bertemu dengan Rasulullah. Orang Yahudi itu mengucapkan assamu, bukan assalamu alaikum tapi assamu alaikum. Assamu artinya adalah kematian, celaka, matilah kamu ya. Kemudian Aisyah menimpali menjawab, bal alaikum assamu wal laknatu, justru laknat dan kematian, kecelakaan itu menimpamu. Lalu ditegur oleh Rasulullah, ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai kelembutan. Menyukai kelembutan di dalam segala hal. Menyukai seluruhnya, semua kelembutan dalam segala hal. Qalat ala tasma maqalu, wahai Rasulullah, apa engkau enggak mendengar suara orang Yahudi tadi yang kasar, yang enggak enak didengar? Mosok dia bilang assalamu alaikum, mosok kita dibilang celaka, kematian? Kurang ajar ini. Apa enggak dengar kamu ya Rasulullah yang seperti ini? Nabi menjawab, cukup kamu bilang alaikum, enggak usah pakai alaikum, yaitu al-la'nah. Wal alaikum, yaitu dengan asamu. Enggak, cukup dengan alaikum. Yang saya ajarkan adalah alaikum, cukup dengan alaikum, ya. Ini lembut, kalimat lembut, kata lembut, ya. Ya. Jadi Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada istrinya untuk berlaku lembut, ya, tidak mengajarkan berlaku kasar, ya. Karena rumah tangga yang dibangun dengan kelembutan, maka ini adalah satu modal kebaikan yang akan Allah berikan kepada semua keluarga tersebut, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Rasulullah SAW yang bersabda, yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, sami'tu Rasulullah SAW yaqul man yuhramu arifku yahrumul khaira kullahu. Barang siapa yang diharamkan atau terhalang pada seseorang itu sifat kelembutan, maka pada dasarnya orang tersebut adalah terhalang dari kebaikan seluruhnya, ya. Artinya maknanya, kalau seseorang itu tidak ada dalam dirinya sifat kelembutan, maka akan terhalang kebaikan, tidak akan bisa mencapai sesuatu yang diinginkan. Sifat kasar, tidak lemah lembut, sifat marah, sifat kaku, menggertak dan lain sebagainya, yang itu diperlakukan di keluarganya, khususnya kepada istrinya, ya, itu tidak akan bisa mencapai suatu kebaikan yang diinginkan. Tetapi manakala seseorang itu memiliki sifat kelembutan, maka apa yang diinginkan, suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Dia akan dimudahkan untuk mendapatkan kepentingannya, karena rifkun itu adalah merupakan suatu keberkahan, barokah, ya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, arifku yumnun. Jadi lemah lembut itu adalah merupakan keberkahan, barokah, membawa kepada satu kebaikan. Wal hurku su'mun, sebaliknya sikap kasar itu adalah su'mun, keburukan. Fa idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim babar rifqi. Kalau Allah mengendaki, ya, anggota keluarga itu menjadi baik, maka Allah akan membukakan pintu kelembutan di dalam rumah tangga tersebut. Inna rifqa lam yakun fi syai'in qatun illa zanahu. Jadi kalau sifat lemah lembut itu, ya, tidak ada kelembutan pada diri seseorang, dengan apa itu tidak ada suatu kelembutan pada diri seseorang itu, kecuali akan menjadikan indah.
Sebaliknya apabila telah dicabut dalam dirinya yaitu kelembutan, kemudian yang ada adalah kebengisan, yang adalah kekasaran, maka lam yakun fi syai'in qatun. Kalau kekasaran ini mengiringi pada diri seseorang, kecuali akan menjadikan satu keburukan. Fa innal haya minal iman, dan sesungguhnya malu adalah bagian daripada keimanan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi Rasulullah SAW juga mewanti-wanti kita agar supaya kita ini tidak mudah marah. Ya, Rasulullah berwasiat kepada seseorang, ya, ausani qala la taghdab faradda miraron qala la taghdab, rawahul Bukhari. Jadi ada seorang laki-laki yang diberi wasiat oleh Rasulullah SAW. Wasiatnya itu diulang-ulang, la taghdab, jangan marah, la taghdab, jangan marah, la taghdab, jangan marah. Ya, sebenarnya marah itu juga boleh-boleh saja kalau marah itu villa. Ya, marah tidak apa-apa, marah kepada istri ya tidak apa-apa, marah istri marah pada suami pun juga tidak apa-apa, asal marah itu ada batasnya. Artinya seorang istri marah, kemudian marahnya dibarengi dengan tidak melayani suami, tidak mau berbicara dengan suami, tidak mencucikan bajunya, tidak mensetrikakan bajunya, tidak memasakkan, tidak mau ngomong. Nah itu ya marah yang nggak boleh. Tapi marah lillah adalah marah dalam arti untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Karena Allah juga memiliki sifat marah. Apa marahnya Allah? Marahnya Allah adalah ketika seorang hamba itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah marah. Marah ketika seseorang itu bermaksiat kepada Allah, maka hal itu tidak mengapa, ya. Tetapi ketika seseorang itu marah, harus tetap mengendalikan mulutnya, menahan mulutnya untuk tidak berbicara kasar, tidak mencela, tidak menghina dan lain sebagainya. Ya, tidak demikian. Marah ya marah, tetapi marah hanya dengan marah dengan penggambaran wajah, ekspresi wajah, hanya dengan itu, bukan marah dengan mencerca, mencela, yang itu adalah akhlak yang tidak baik, akhlak yang buruk. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan para istri-istrinya itu dengan penuh kelembutan. Salah satu di antara contohnya adalah kisah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ia berkata kepada Saudah, saat Saudah berkunjung kepada Aisyah. Jadi Saudah dengan Aisyah duduk berhadapan-hadapan, lalu Rasulullah datang. Kaki Rasulullah yang satu berada di pangkuan Aisyah, kaki Rasulullah yang satu berada di pangkuan Saudah, karena Aisyah dan Saudah itu berhadap-hadapan. Karena istri-istri Rasulullah yang 9 itu di situ berkelompok menjadi 2. Nah, salah satu Saudah ini kelompoknya Aisyah. Artinya Aisyah dengan Saudah ini akrab sekali. Sampai-sampai
Saudah ini memberikan jatah gilirannya kepada Aisyah karena akrab. Tidak diberikan kepada yang lain, tapi diberikan jatahnya kepada Aisyah karena akrab. Jadi kelompoknya Aisyah ini ada Aisyah, Hafsah, Saudah, dan satunya siapa gitu saya lupa. Yang lainnya itu kelompok sendiri. Jadi punya grup gitu, punya kelompok gitu ya sendiri. Ya, 4 ini bestinya ya, akrab dengan 4 ini, yang satunya yang lainnya itu punya besti sendiri-sendirian gitu ya, akrab. Nah, karena akrab tadi duduk, datang ke rumahnya kemudian berhadapan-hadapan. Nah, Rasulullah datang. Maka Rasulullah berada di tengah-tengah mereka, kaki yang satu berada di pangkuan Aisyah, kaki yang satu di pangkuannya Saudah. Lalu saat itu terjadi pembicaraan, ngobrol antara Aisyah dan Saudah. Aisyah ngomong, saya bawa makanan, makanlah. Ini makanan saya, makanlah kamu. Ditawari makan, tidak mau makan, enggan untuk makan Saudah ini. Makanlah hingga sampai 3 kali, masih saja nggak mau makan. Karena itu Aisyah tersinggung. Lalu Aisyah ngomong, kalau kamu nggak mau makan, maka makanan ini akan saya lumurkan ke wajahmu. Ya, benar, ditawari, akhirnya makanan itu dilumurkan ke wajahnya Saudah. Ya, Rasulullah kemudian mengangkat salah satu kakinya, memberikan kesempatan kepada Saudah agar Saudah pun juga memberikan balasan yang sama, yaitu ngeraupi makanan di wajahnya Aisyah. Gantian, setelah sama-sama terbalaskan podo-podo apa iki wajahnya keduanya itu pupuran makanan, Rasulullah kemudian ketawa sekikian melihat mereka berdua pupuran dengan makanan. Tertawanya Rasulullah ini adalah bagaimana Rasulullah memperlakukan istri itu dengan sangat santai, tenang, enjoy gitu loh ya. Andaikan mereka keliru, salah, meskipun terkadang yang dilakukan oleh istri-istri Rasulullah itu kesalahan itu di depan umum, intinya memalukan lah, suatu tindakan yang memalukan lah ya. Ada yang kemudian salah satu dari utusan istri Rasulullah yang lain bawa makanan di piringnya ditampal kemudian pecah. Kemudian para sahabat yang lain kan menyaksikan, loh kok Aisyah kok gitu ya, Aisyah kok gitu ya. Apa kata Rasulullah? Tenang, memang ibumu sedang dirundung kecemburuan. Tenang saja, ndak usah ndak usah dijatuhkan mentalnya, ndak perlu digertak ya, santun saja, tenang, biasa gitu ya. Jadi Rasulullah memperlakukannya tidak dengan cara yang kasar, tapi dengan cara yang lemah lembut. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka ketika kita mengikuti sikap-sikap Rasulullah SAW, maka kita akan diberikan oleh Allah keberkahan. Pasti itu, pasti. Karena yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah semuanya adalah qudwah, uswah hasanah. Rasulullah adalah uswah kita. Maka ini adalah petunjuk baik. Ini salah satu di antara cara menempuh suatu perjalanan rumah tangga yang membawa kita kepada satu kebahagiaan. Karena kita ini dalam menghadapi menyelesaikan solusi itu, kita ada petunjuk dari Rasulullah dengan cara yang baik, dengan cara yang tenang ya, tidak harus menggertak, menghardik seorang wanita, karena seorang wanita itu pekerjaannya berat. Meskipun seorang wanita itu hamil, masih bisa melakukan pekerjaan rumah tangga yang sangat berat. Yang itu, peran itu tidak akan bisa tergantikan oleh seorang suami. Ya, coba ya, sekarang suami ya itu gendong anaknya ya,
5 menit aja, 10 menit aja sudah pasti udah bosan, tidak kerasan. Tapi kalau seorang ibu meskipun hamil itu masih bisa gendong anaknya berjam-jam, ya, bahkan terus berhari-hari, setiap hari sampai mereka besar. Kita bisa, orang laki-laki tidak bisa. Itu ibu yang bisa, wanita yang bisa. Maka agar supaya wanita tersebut dalam menjalankan tugas ini bisa baik, bagus di rumah, maka ayo ya ikhwan-ikhwan semuanya, mari kita selalu perlakukan seorang istri itu dengan lemah lembut, karena istri adalah bagaikan gelas-gelas kaca atau al-qanadir, istilah yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis tersebut, ya. Jadi perlakuan terhadap wanita, terhadap istri dengan lemah lembut ini adalah dalam segala persoalan, dalam segala masalah, ya, sehingga nanti ya akan apa itu namanya, akan ada timbal balik. Istri pun juga akan membalas kepada suaminya juga dengan lemah lembut, ya. Istri akan selalu tersenyum, ya, akan apa namanya berwajah yang menyenangkan, ya. Kedatangan seorang suami dari perjalanan akan selalu disambut oleh istri dengan kelembutan, dengan senyuman, ya. Dengan senyuman, dan tidak akan menanyakan kedatangan yang pertama kali ditanyakan, tidak akan menanyakan untuk duit piro, tidak. Tapi yang akan ditanyakan pertama kali, wis mangan tah durung. Perut selalu diperhatikan oleh istri dengan lemah lembut. Salam akan dijawab dengan salamnya. Andaikan istri dalam keadaan sholat saat suaminya datang dan itu sholat sunnah, dia akan lebih mementingkan suaminya daripada ibadah sunnah, yaitu dalam arti membatalkan sholatnya, kecuali kalau sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah lebih mementingkan apa? Menyambut suaminya, kedatangan suaminya, tidak kemudian meneruskan sholat sunnahnya, malah kemudian setelah kita datang sudah capek, sudah apa, habis sholat sunnah masih ditambah dengan doa yang panjang. Kita ini butuh senyuman istri, kita ini pulang buru-buru itu ingin melihat wajah istri itu semringah, wajah istri itu tersenyum, karena di luar sana banyak pesona. Di setiap tempat kita lihat banyak pesona, ratusan pesona. Di kantor ada pesona, ya, di tempat kerja ada pesona, di madrasah ada pesona, di pasar-pasar apalagi banyak perempuan-perempuan, pesona-pesona yang menggoda, ya, banyak fitnah. Di luar itu banyak fitnah. Maka begitu datang langsung disambut dengan senyuman, maka seluruh pesona yang ada di luar akan hilang seketika. Dan yang ada adalah kesan yang ada di hadapannya, yaitu pesan apa itu namanya, senyuman seorang istri. Itu yang membahagiakan suami. Maka berbahagialah seorang suami yang mendapatkan istri yang selalu tersenyum dan enak dipandang mata. Itu kebahagiaan tersendiri, ya. Itu adalah minas sa'adah. Kebahagiaan seseorang adalah manakala memiliki istri yang idza taroha tu'jibuka, yang apabila kamu lihat itu menyenangkan jika dipandang mata. Sebaliknya termasuk sebagian dari penderitaan seseorang adalah manakala ia mendapatkan seorang istri yang idza taroha tasuka,
yang apabila kamu melihatnya menyebalkan. Sebelah datang-datang gak digatekno, gak disambut, malah sholat sunnah, malah doa panjang, malah melakukan hal-hal yang lain yang mestinya harusnya adalah menyambut dulu seorang suami, ya. Adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemuliaan akhlak itu menurut Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin itu dibangun di atas 4 rukun. 4 rukun itu adalah akhlak sabar, akhlak ifah yaitu menjaga kehormatan, dan yang ketiga adalah akhlak sajaah, pemberani, dan yang ketiga adalah akhlak adil. Untuk yang pertama, yang sabar, yang ingin saya tambahkan bahwa akhlak yang
mulia itu dibangun di atas kesabaran. Hal-hal yang berkaitan dengan kesabaran ini itu mencakup diantaranya adalah arifku, yaitu kelembutan. Ada juga kadmul ghaid, menahan marah. Kaful ada, tidak menyakiti. Hilm, yaitu bijaksana. Wal anat, yaitu tidak tergesa-gesa, hati-hati. Karena di dalam hadis disebutkan al anatu minallah wal ajalatu minasyaiton, yaitu berhati-hati penuh dengan pertimbangan adalah anugerah dari Allah, sebaliknya tergesa-gesa adalah merupakan perbuatan syaitan. Kasar, tidak mempertimbangkan sesuatu kepada istrinya, itu adalah bagian daripada ajalah, dan ajalah tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Maka hendaklah akhlak yang harus selalu kita bangun adalah akhlak yang dibangun di atas kesabaran. Sabar dalam menyelesaikan segala persoalan pernak-pernik rumah tangga. Karena yang kita hadapi adalah manusia, yang manusia itu punya hati dan perempuan itu punya perasaan. Kalau sampai mereka jatuh, kalau mereka sampai terluka, maka sulit untuk disembuhkan. Kalau wanita itu sudah pecah, maka sulit untuk bisa kita kembalikan lagi. Dan tentu hal yang sangat menyakitkan itu akan membawa kepada perpisahan daripada keluarga itu. Istri akan lari ya dari kita. Maka tidak ada gunanya ya toh kita ibadahnya baik, bagus ya toh, tetapi tidak bisa memperlakukan dengan istri dengan baik. Tahajudnya baik ya, sholatnya bagus, tapi tidak bisa memperlakukan istri dengan penuh kelembutan. Ini juga tidak benar. Hubungan kita kepada Allah ya baik, dan dalam mengatur rumah tangga pun juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah suri toladan bagi kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita kembalikan kepada pembawa acara, barangkali ada tanya jawabnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, kami buka sesi tanya jawab. Kami buka sesi tanya jawab, monggo. Ini Ustaz, ini dari ibu-ibu, ini ditanyakan pada waktu kemarin. Ustadz, maaf tanya, bagaimana caranya supaya jatuh cinta setiap hari terhadap pasangan meskipun umur pernikahan sudah 16 tahun? Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang memberikan kecintaan kepada kita sesama yang lain adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik, maka akan membawa kepada keberkahan, membawa dampak. Salah satu di antara dampak itu adalah menjadikan suami akan semakin lengket dan cinta kepada istri, dan istri juga akan semakin memberikan kecintaan yang luar biasa kepada suami. Maka kita harus melakukan suatu sebab yang bisa membawa kepada kecintaan.
bahwa seorang istri juga manusia biasa, tidak hanya pekerjaannya itu hanya di rumah. Sesekali kita ini juga mengajak istri itu bisa menumbuhkan kecintaan. Dengan sikap yang lemah lembut akan membawa suatu kecintaan. Ya. Kalau istri itu melihat kepada suaminya itu adalah akhlaknya baik, positif, pasti istri itu akan selalu ingin berada di sampingnya. Ya. Apalagi suami itu juga memberi hadiah selain daripada nafkah. Tahadu tahabu, salinglah memberikan, kalian di antara kalian saling memberikan hadiah, maka Allah akan memberikan saling mencintai di antara kalian. Ya, jadi kalau infak dengan hadiah kan berbeda. Kalau hadiah itu adalah motivasinya itu bukan diberikan kepada orang yang miskin. Kalau sedekahan diberikan kepada orang fakir miskin yang membutuhkan. Kalau hadiah itu diberikan untuk menumbuhkan rasa saling mencintai di antara sesamanya. Hadiah bisa diberikan kepada orang kaya, bisa diberikan kepada orang yang memang bukan orang miskin, ya, orang kaya, tidak apa-apa, itu kan namanya hadiah. Salah satu diantaranya kita memberikan hadiah kepada istri, atau suami atau istri memberikan hadiah kepada suami, itu bisa menumbuhkan rasa cinta. Nah, rasa cinta. Nah, maka kita pupuk rasa cinta itu dengan hal-hal yang positif. Insya Allah dengan kita tadi juga perhatian pada istri, memberikan hadiah kepada istri, mau peduli dengan istri, menyayangi istri. Jadi istri itu pekerjaan yang berat itu, agar supaya pekerjaan yang berat itu bisa ringan dan enteng, yang dibutuhkan istri cuma apa toh? Sudah kita peluk saja itu sudah seluruh kelelahan itu akan hilang. Begitu pula sebaliknya, yang dibutuhkan suami itu apa toh? Cuma senyumnya istri aja sudah, istri semrengah itu sudah hilang semua segala kelelahan yang kita lakukan. Itu saja. Jadi kalau istri itu mau butuh apa? Butuh pelukan suami. Suami cuma dibutuhkan apa? Suami itu pengen lihat istrinya itu kelihatan apa? Cantik, semringah, mau tersenyum dengan suaminya. Wes itu saja udah, semuanya akan jadi hilang. Kalau itu dilakukan akan menambah apa? Menambah kecintaan. Tapi kalau istri ya jarang diopeni, nggak dipeluk, ya nggak dikasih sayangi, nggak diperhatikan, ya disempatkanlah. Termasuk canda, guyon, pokoknya dengan istri itu ojo menyeramkan lah, pokoknya santai gitu ya, tenang, lembut, nggak perlu itu namanya buru-buru, ya dah. Itulah yang dinamakan romantis. Udah kita romantis, itu insya Allah istri itu akan lengket. Begitu pula ya, biar supaya ya suami itu juga biar selalu lengket dengan istri, ya juga begitu. Kita selalu melayani, ya istri harus melayani suami dengan sebaik-baiknya. Pokoknya nurut, nggak bantahan, nggak selalu mengkritik, ya. Tapi kalau istri itu sukanya mengkritisi terus, yang dilakukan oleh suami nyebelke. Ojo dadi istriku senengane bantah iku. Ya. Kalau suami sedang marah, istri ya pengertian, ditunggu, tenang istri. Nanti kalau sudah tenang, sudah ndak emosi, baru ditanyakan apa alasannya marah tadi, apa salahku. Nah nanti terus diajak diskusi. Kalau kita berlaku lemah lembut pula dengan
suami, insya Allah nanti akan semakin cinta suami itu, ya toh. Nah, biasanya suami itu di awal pernikahan itu memang lembut gitu toh, baik, bagus gitu toh. Setelah sekian bulan, 6 bulan sudah mulai, ternyata suami mulai berubah. Kenapa suami berubah? Yang tadinya baik, kelihatan bagus, menampakkan baiknya semua, sekarang berubah, agak berubah sikapnya, karena berubahnya juga mengikuti berubahnya istri. Istri juga sudah mulai bantahan, mulai istri itu berani sama suami, mulai istri itu tidak lagi atau kurang menghargai suami. Nah itu akhirnya kalau istri itu juga kotok ya sama suami, akhirnya namanya laki-laki kalau dikerasi ya kan jadi keras. Kalau suami itu tidak disikapi dengan baik, akhirnya suami itu juga akhirnya ikut berubah juga pola sikapnya dengan istri. Ada sebabnya, ada timbal balik. Memang enggak ujuk-ujuk seorang suami itu berubah kan. Berubah polanya berubah menjadi kurang baik itu juga itu tidak serta-merta itu kesalahan suami, perlu ada yang dievaluasi dari pihak istri. Begitu pula ketika istri sudah mulai berubah sikapnya dan lain sebagainya, seorang suami juga harus mengevaluasi apa sebab kok mulai jauh dari suaminya. Dan salah satu di antara hal yang bisa menyebabkan jauhnya suami istri itu adalah karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami jawab. Monggo satu kali lagi, barangkali ada yang ditanyakan dari Bapak-bapak. Kalau tidak ada, kami cukupkan kajian pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara, barangkali dalam membawa acara ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.